108001 kelas S1TB 01A. Cita-cita saya yaitu seorang engineering. Itu medan listrik. Medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga pada titik dalam ruangan. Gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik juga membentuk medan, yaitu medan gaya listrik atau medan listrik. Kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang diletakkan pada suatu titik dalam medan listrik tersebut. Gaya kolom menurut Charles Augustin Coulomb pada 1736 sampai 1806, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Muatan listrik itu sendiri adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel yang menyusun atom kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Muatan listrik hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral yang tersusun dari gabungan muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Rumus yang digunakan dalam medan listrik ini, yang pertama yaitu rumus medan listrik, yang kedua yaitu gaya Coulomb, yang ketiga energi potensial listrik, dan yang keempat tegangan atau beda potensial listrik. Keterangan yang digunakan dalam medan listrik yang pertama, E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N per C, yang kedua F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan F, yang ketiga Q kecil sama dengan muatan dengan satuan C, yang keempat R sama dengan jarak antar muatan dengan satuan M, yang kelima U sama dengan energi potensial listrik dengan satuan Joule, yang keenam V sama dengan tegangan atau beda potensial listrik dengan satuan F, dan yang terakhir K sama dengan konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Kemudian ini hasil data untuk tabel yang pertama, yaitu memahami konsep muatan dan medan listrik. Saya menggunakan dua jenis muatan, yang pertama positif dan muatan negatif dengan arah medan dalam derajat dan arah. Jadi di sini tertulis 0 derajat dengan arah ke kanan, dan untuk negatif dengan derajat 180 derajat ke kiri. Kemudian kita akan membuktikan ini untuk muatan positif, yaitu dengan 0 derajat arah dengan sensor arah panah ke arah kanan, dan kemudian selanjutnya kita ganti dengan muatan negatif dengan sensor mengarah ke sebelah kiri itu 180 derajat. Kesimpulan yang diambil dari percobaan tabel yang pertama, yaitu medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua yaitu sajian data untuk mengukur besar muatan dalam kurung E, muatan berbeda jenis. Jadi di sini posisi muatan uji sensor itu cm. Jadi di sini saya hanya akan menggunakan 100 cm ke arah 1 cm dari kiri A, yaitu A itu muatan positif, dan yang kedua 100 cm ke arah kanan A dan 1 cm ke arah kanan B. Kemudian kita akan melihat percobaannya. Di sini saya sudah menyiapkan yang di sebelah kiri yaitu muatan negatif dan yang sebelah kanan muatan positif. Jadi
Yang pertama kita akan mencoba dengan arah 100 cm. 100 cm ini dari muatan A, yaitu dia mengarah ke sebelah kanan. Kemudian ke arah sebelah kanan ini dia mengarah ke sebelah kiri, ke arah negatif. Dan kemudian untuk yang 100 meter dia mengarah ke sebelah kanan. Jadi mengapa ini saya bisa menyimpulkan bahwa ini 100 cm karena di sini sudah ada keterangan untuk dua kotak yang telah terlihat ini itu jumlahnya 50 cm. Jadi untuk 100 cm itu 2 jaraknya. Dan ini sudah. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, untuk kesimpulan dari percobaan tabel kedua ini, semakin jauh jarak muatan uji, semakin kecil kekuatan medan listriknya. Kemudian untuk tabel yang ketiga, sajian data untuk mengukur muatan dalam kurung F untuk berbagai variasi jarak muatan sejenis. Jadi ini saya menggunakan 100 cm ke arah kiri A, kemudian 100 cm kanan A, dan 100 cm kanan B, seperti yang tadi. Ini untuk percobaannya 100 cm ke arah kanan A. Jadi ini dari sini. Ini kan 100 cm ya. Nah, ini nanti dia akan arah panahnya ke sebelah kiri, kemudian 100 cm itu panahnya akan mengarah ke sebelah kanan, dan 100 cm ini dia juga akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, kesimpulan yang diambil, jika terdapat dua muatan dengan tanda yang sama, baik sesama positif atau sesama negatif, yang besar nilainya juga sama, maka kuat medan listriknya yang nilainya 0 berada tepat di tengah-tengah antara kedua muatan. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu mesin fotokopi yang menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada pelat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Untuk contoh yang kedua yaitu elektrokardiograf, yaitu alat pengukur jantung. Itu digunakan untuk merekam perubahan jantung manusia. Setiap kali jantung manusia berdetak, akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dapat dideteksi dengan elektrokardiograf menggunakan logam kotak yang dipasang pada kulit. Perubahan potensial ini dapat ditampilkan secara grafik, baik pada kertas maupun pada layar tabung sinar katoda atau CRT. Hasil remakan perubahan jantung manusia ini disebut elektrokardiogram. Untuk contoh yang ketiga yaitu pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Jadi ini contohnya yaitu penangkal petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan guntur. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar.
Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung, bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan berusaha untuk tidak menjadi orang yang berhasil